welcome back to the Grow by Bit podcast. Ooh. Happy to see you again. Yeah, and let's start the podcast. Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau masalah utama di politik kita itu sebenarnya bukan politisinya, tapi kita sebagai pemilih. Ini ide yang lumayan provokatif ya, dan ini inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Langsung dari materi komedinya Panji Pragiwaksono. Selamat datang. Jadi di depan kita ini ada materi dari pertunjukan stand-up Panji yang baru diunggah di YouTube. Misi kita hari ini kita mau coba bongkar argumennya yang, wah, berlapis-lapis banget. Kita akan mulai dari gimana dia melegitimasi perannya, terus masuk ke sindiran soal dinasti, sampai ke, ya, sebuah plot twist soal siapa sebenarnya target leluconnya. Dan ini yang bikin menarik kan, ini bukan cuma kumpulan lelucon acak soal politik. Panji tuh sedang membangun sebuah tesis. Dia nggak langsung nyerang, tapi dia bangun dulu fondasinya seolah-olah dia mau bilang ke penonton, ini loh alasan kenapa saya boleh dan bahkan harus ngomongin ini. Oke. Mari kita mulai dari fondasi itu. Di awal-awal, dia langsung jawab sentimen yang mungkin Anda juga sering dengar ya. Pelawak, yang ngelawak aja deh, nggak usah ikut-ikutan politik. Nah, alih-alih cuma ngebantah, dia malah ngajak kita mundur sedikit. Lihat sejarah. Langkah yang cerdas banget. Dia nggak mau kejebak perdebatan kusir. Dia malah ubah itu jadi semacam kuliah sejarah singkat yang lucu. Dia langsung sebut nama besar, Warkop DKI. Dia ingatin kita semua kalau almarhum Dono sama Kasino itu bukan cuma pelawak. Mereka itu aktivis mahasiswa, bagian dari gerakan anti Soeharto. Wah, iya. Bahkan ada banyolan kecilnya kan, katanya Indro Warkop juga aktivis. Tapi di seksi transportasi. Soalnya tugasnya cuma antar jemput Dono Kasino rapat. Itu langsung mengubah cara kita mandang Warkop ya, yang kita tahu dari film-filmnya doang. Tapi Panji kayaknya tahu, satu contoh aja belum cukup kuat. Jadi dia gali lagi ke contoh yang mungkin pada masanya itu lebih beresiko. Nah, ini dia. Dia keluarin nama Bagito. Ini pilihan yang spesifik dan kuat banget. Dia ingatin kita soal sketsa Bagito di televisi nasional loh, di zaman Orde Baru yang katanya represif itu. Mereka berani nyentil Mbak Tutut, putrinya Presiden Soeharto, yang waktu itu baru jadi Menteri Sosial. Oh, yang soal peresmian-peresmian itu ya? Betul. Kan citranya waktu itu sering muncul cuma buat meresmikan sesuatu. Nah, Bagito bikin sketsa di mana ada karakter mirip Mbak Tutut lagi meresmikan toilet umum. Gila, itu di TV nasional di zaman Soeharto. Dengar ceritanya aja sekarang masih agak ngeri-ngeri sedap. Jadi apa benang merah yang mau ditarik Panji dari dua contoh ini? Warkop dan Bagito. Nah, di sini cerdasnya argumen dia. Dia membangun sebuah premis yang susah dibantah. Logikanya gini, coba deh lihat, di zaman Orde Baru yang katanya serba dilarang, anak presiden yang jadi menteri aja bisa jadi bahan lawakan di TV. Terus, kenapa di era reformasi yang katanya lebih bebas ini, saya ngebahas anak presiden yang jadi wakil presiden malah dipermasalahin? Dia kayak minta izin, tapi sambil nantang balik. Fondasi yang kokoh banget sebelum dia masuk ke materi intinya. Oke, fondasi sudah ada, izin udah dipegang. Dari situ, baru deh dia mulai membidik sasaran yang sangat aktual. Fenomena Gibran yang jadi cawapres, terus Kaesang yang dalam hitungan hari jadi ketua umum PSI. Banyak yang bilang ini dinasti politik. Tapi dari materinya Panji, kayaknya dia lihat ada sudut pandang lain yang lebih spesifik. Apa itu? Tepat, dia nggak cuma berhenti di label dinasti. Itu terlalu gampang. Dia gali lebih dalam ke satu kata. Ketergesa-gesaan. Dia nggak serang personalnya, tapi prosesnya. Ada satu kalimat sindiran dia yang ngerangkum semuanya. Kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang nggak bisa nunggu deh. Pesan dibaliknya kan jelas banget. Seolah-olah aturan main yang normal, yang harus sabar, harus meniti karir, itu nggak berlaku buat mereka. Semuanya bisa instan gitu ya. Dan cara dia menyampaikan kritik ini tuh brilian sih. Nggak pakai istilah politik yang bikin pusing, tapi pakai analogi yang visual banget. Betul, dia kayak melukiskan sebuah gambaran di kepala penonton. Bayangin katanya, anak-anak presiden ini lagi di dalam mobil, lihat orang rame-rame di pinggir jalan. Terus nanya ke stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Stafnya jawab, oh itu lagi nunggu angkot. Dan mereka dalam imajinasi Panji nggak paham apa itu konsep menunggu. Kena banget itu. Analogi ini efektif banget. Pertama, menunggu itu kan pengalaman hampir semua rakyat Indonesia. Kedua, dengan menggambarkan targetnya asing dengan konsep itu, dia secara halus nunjukin ada jurang privilege yang lebar banget. Oke,
Jadi panggungnya udah dibangun. Dia udah bela haknya buat bicara. Terus dia sorot targetnya, dinasti dan prosesnya yang serba cepat. Sepertinya kita udah tahu nih arahnya kemana. Tapi ternyata kita semua salah besar. Ada plot twist yang luar biasa di sini kan? Nah, ini dia. Ini manuver paling penting di seluruh materinya. Setelah semua kritik yang dia arahkan ke atas, ke lingkar kekuasaan, dia tiba-tiba puter balik. Dia bikin pengakuan. Katanya target utama komedinya selama ini bukanlah para politisi itu. Tunggu. Jadi setelah capek-capek bangun argumen buat ngeritik penguasa, dia malah balikin cermin ke penontonnya sendiri. Itu manuver yang berisiko banget. Kenapa dia ngambil langkah seberani itu? Karena disitulah argumen intinya. Ngeritik politisi itu gampang, semua orang suka. Tapi Panji seolah mau bilang, politisi korup atau dinasti instan itu bukan penyebabnya. Mereka itu cuma gejala. Gejala dari penyakit utamanya yang menurut dia adalah, dan ini saya kutip langsung, rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia banyak yang goblok. Keras banget pernyataannya. Tapi itu inti tesisnya. Masalah fundamental kita adalah pemilih yang gampang banget dibohongi. Itu pernyataan yang butuh bukti kuat sih. Dia nggak bisa asal lempar tuduhan seberat itu. Dan dia punya satu cerita pribadi yang benar-benar absurd buat mendukung argumennya itu. Cerita yang nunjukin betapa mudahnya sebagian dari kita itu bisa dimanipulasi sama figur yang dianggap punya otoritas. Dia cerita pengalamannya waktu jadi juri audisi Es Cuci, stand up comedy Indonesia. Katanya karena iseng, dia samperin satu peserta yang lagi gugup nunggu giliran. Dia tawarin jalan pintas. Mau langsung dapat golden ticket nggak gitu kan? Ya jelas pesertanya mau lah. Terus Panji kasih instruksi yang sama sekali nggak masuk akal. Dia bilang, nanti lu masuk depan juri, depan Indro Warkop, lu teriak ngentot lu semua. Dan yang paling gila, peserta itu beneran ngelakuin. Tanpa mikir, tanpa nanya lagi. Dia masuk ruang audisi, dan kata pertama yang keluar dari mulutnya, ya umpatan kasar itu. Pade Indro sebagai juri senior ya jelas marah besar. Pesertanya langsung diseret keluar sama security. Cerita itu lucu, tapi sekaligus serem juga ya kalau dipikir-pikir. Apa implikasi yang lebih besar dari anekdot ini menurut Panji? Implikasinya dalam banget. Panji pakai cerita itu sebagai gambaran kecil dari landscape politik kita. Peserta audisi itu adalah representasi dari segmen pemilih yang dia khawatirkan. Orang yang rela ngelakuin apa aja, bahkan hal paling bodoh kalau diperintah sama orang yang mereka anggap penting. Tanpa filter, tanpa nalar kritis. Nah, orang-orang kayak ginilah menurut argumen Panji yang jadi lahan subur buat politisi. Karena politisinya tahu akan selalu ada yang percaya sama janji atau pembelaan diri mereka yang nggak logis sekalipun. Nah, ini nyambung banget ke bagian berikutnya. Setelah nunjukin ada audiens yang mudah dibohongi, Panji kemudian ngebeberin gimana kerentanan ini dieksploitasi. Dia kasih contoh-contoh ngelesnya politisi yang menurut dia levelnya makin absurd. Logikanya, hari Minggu itu presiden libur, jadi bisa bertindak sebagai ketua umum Gerindra. Ahaha, logika dari mana itu? Panji bantai habis kan argumen itu? Oh, habis. Dia bilang jabatan presiden itu nempel 24 jam, 7 hari seminggu. Analoginya pas banget. Itu kayak kapten kapal yang bilang dia nggak tanggung jawab kapalnya kena badai cuma karena kebetulan itu hari Minggu. Tanggung jawab nggak punya hari libur. Dan ada contoh kedua yang level absurdnya lebih tinggi lagi. Pembelaannya adalah surat itu memang asli, tapi dibuatnya pas masa kampanye, bukan di masa tenang. Aduh, pusing dengernya. Panji ngetahuin logika itu pakai perumpamaan apa ya? Perumpamaan opor. Dia bilang, kita nggak peduli bikinnya kapan, kecuali lagi bikin opor kan ada santannya tuh, cepet basi. Yang penting kan kapan barang itu disebar, bukan kapan diraciknya di dapur. Bener juga. Dan disinilah dia ngiket semuanya. Menurut Panji, level pembelaan politik kayak gini itu udah setara sama video viral anak mabuk yang ditangkap polisi. Yang pas ditanya jawabannya ngaco terus, akhirnya dia bilang, saya aslinya 2 orang. Nah ini cara Panji bilang kalau kualitas diskusi politik kita udah turun ke level komedi yang nggak disengaja. Dan itu bisa terjadi, balik lagi ke poin utamanya, karena politisinya yakin akan ada audiens yang nelen alasan apapun. Ini juga ngejelasin kenapa dia akhirnya bilang udah nggak nargetin politisi lagi di komedinya. Dia kayaknya udah sampai di kesimpulan kalau mereka itu susah diubah. Persis, dia lihat politisi itu ya gitu-gitu aja. Dia bahkan sempat nyinggung tokoh lain, kayak Ahok sebagai contoh gimana politisi bisa berubah. Tapi ya karena faktor personal,
Dia berspekulasi dengan lucu, mungkin Ahok sekarang lebih kalem karena udah nemuin istri baru yang lebih muda, jadi lebih sabar. Ini nguatin idenya kalau nyoba ngubah politisi secara langsung, itu kayak ngomong sama tembok. Makanya dia pilih target yang beda begitu kita. Dia juga sempat berandai-andai soal skenario komedi yang menarik. Kalau Ahok yang ceplas-ceplos itu diskusi sama Rocky Gerung. Iya, itu nunjukin rentang observasinya yang luas. Dia nggak cuma fokus di satu isu. Bayangin aja Ahok yang to the point harus nanggepin kalimat Rocky yang mungkin dimulai dengan kecerdasan artifisial adalah kulminasi. Belum selesai Rocky ngomong, mungkin Ahok udah motong. Maksud lu apa? Intinya aja. Observasi kayak gini memperkaya materinya, nunjukin dia beneran ngamatin lanskap politik kita secara keseluruhan. Jadi kalau kita rangkum perjalanan argumen Panji ini, dia mulai dengan negasin kalau komedian punya hak dan tradisi buat ngomongin politik. Terus dia kritik proses politik yang terburu-buru. Tapi puncaknya, dia balikin cermin itu dan nunjuk kita, para pemilih, sebagai masalah sebenarnya. Dengan bukti bahwa kita terlalu gampang nerima pembelaan-pembelaan yang absurd. Benar. Kesimpulan akhirnya itu sebuah pesan yang agak pesimistis tapi sekaligus memberdayakan. Pesimis karena menurutnya politisi bakal gitu-gitu aja, tapi memberdayakan karena dia letakkan kunci perubahannya di tangan kita, masyarakat. Perubahan cuma akan terjadi kalau pemainnya, yaitu kita semua, jadi lebih cerdas, lebih kritis, dan nggak gampang lagi dibohongi. Bukan dengan mengubah politisinya, tapi dengan mengubah audiensnya. Diskusi kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat Anda renungkan. Kalau argumen Panji ada benarnya, bahwa masalah utamanya ada di publik yang mudah diperdaya, lalu apa sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing di siklus politik berikutnya? Bukan lagi soal milih siapa, tapi menjadi pemilih yang seperti apa. Dan yang lebih penting, di mana cara kita secara kolektif membangun imunitas supaya nggak lagi gampang termakan narasi dan pembelaan yang dangkal.